Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dengan izin Allah saya dapat membuat satu video yang akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat tetap mempelajari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan baik dan dengan lebih giat lagi gitu ya. Baiklah, sahabat pena, langsung saja kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Pada materi ini kita akan membahas tentang apa saja kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para rasul yang disebut sebagai kitab samawi ya. Kitab samawi ini penting bagi kita untuk memahami, mengetahuinya. Karena apa? Iman kepada kitab-kitab Allah ini atau yakin kepada kitab-kitab Allah ini merupakan salah satu rukun iman ya. Karena rukun iman di dalam ajaran Islam itu ada 6 yang disebutkan di dalam hadis, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Nah, jadi rukun iman itu ada 6, dan di antara rukun-rukun iman itu yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Maka dari itu penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mengetahui apa saja kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Tapi harus kita ketahui kenapa sih penting atau apa sih urgensinya, kepentingannya sehingga kita diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab Allah. Padahal kita sebagai umat Islam itu meyakini kitab sucinya itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, kitab-kitab Allah itu kan ada 4 ya, kitab-kitab samawi itu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Lantas bagaimana kita cara mengimani kitab-kitab Allah tersebut? Terutama kitab-kitab yang berbeda dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menganggap bahwa umat Islam cukup beriman kepada Al-Quran saja. Nah, itu pemahaman yang keliru. Sebab kitab-kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan tentu saja Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara mengimani keempat kitab-kitab Allah tersebut? Tentu saja berbeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Perbedaannya terletak di sini. Nah, kita bisa lihat kalau kepada Al-Quran, cara kita berimannya itu adalah mengetahui sejarahnya, meyakini keberadaannya, kemudian kita harus membacanya, memahaminya, dan Al-Quran ini senantiasa menjadi pedoman. Ya, isinya menjadi pedoman, petunjuk bagi umat manusia sebagai huda, ya disebutnya petunjuk. Nah, sehingga kita dapat mencintai Al-Quran, kemudian rajin beribadah, rajin beramal soleh, serta menjauhi maksiat. Karena di dalam Al-Quran itu mengandung ajaran-ajaran ini. Ya, kita diajarkan untuk bagaimana beribadah, bagaimana diperintahkan untuk beramal soleh, serta menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, ini cara kita beriman kepada Al-Quran. Sementara bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab Allah selain Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil? Nah, di sini kita wajib untuk mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaannya. Kita harus yakin bahwa Taurat, Zabur, dan juga Injil itu memang betul-betul ada dan diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Kepada siapa saja nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Sehingga setelah kita mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya, diharapkan kita bisa menumbuhkan ya sikap toleransi di dalam diri kita sendiri, dan kemudian menghargai pemeluk agama lainnya.
Nah, ini yang penting sekali kita harus terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi di Indonesia yang sangat majemuk ya. Majemuk itu tidak hanya umat Islam saja di Indonesia. Ada umat Katolik, ada umat Kristen, Protestan ya. Ada umat Hindu, ada Buddha dan Konghucu. Sehingga penting bagi kita untuk bersikap toleran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus meyakini atau mengimplementasikan keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Ingat ya, bukan hanya kepada Al-Quran saja. Lantas, selanjutnya, apa sih yang disebut sebagai iman kepada kitab-kitab Allah itu? Nah, kita harus mengerti dulu nih, paham ya, bahwa secara bahasa, iman itu artinya percaya atau yakin ya. Percaya atau yakin itu iman itu artinya secara bahasa ya. Jadi kita kalau mengatakan kita beriman berarti kita percaya atau kita yakin akan sesuatu yang kita imani itu. Kemudian setelah memahami makna secara bahasa, maka kita bisa pahami bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk ini ya, mendapatkan petunjuk atau pedoman ini, pedoman hidup ya. Nah, untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini penting ya, karena di dalam kitab Allah itu kan ada berbagai macam petunjuk ya. Petunjuknya itu mulai dari perintah, kemudian ada juga larangan di situ, bahkan ada juga sejarah di dalam Al-Qur'an. Nah, dan kitab-kitab lain tentu saja. Hanya kita sebagai umat Islam yang patut kita ikuti isinya ya Al-Quran saja. Tadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kitab-kitab lain selain Al-Quran itu cukup kita yakini saja keberadaannya dan kita ketahui sejarahnya. Sementara Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diyakini, kemudian diketahui sejarahnya, dibaca, dipedomani isinya, seperti itu. Jadi sekali lagi, iman kepada kitab Allah itu artinya kita yakin atau kita percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu telah diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada dalilnya di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang artinya dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi di sini kita bisa ketahui bahwa dengan kitab-kitab Allah itulah kita bisa meraih jalan keselamatan. Nah, ini ya, jalan keselamatan yang disebut sebagai subulas salam. Subulas salam ini tentu saja jalan keselamatan yang dimaksud adalah jalan keselamatan untuk supaya kita selamat di dunia sampai ke akhirat nanti. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah yang sudah diwahyukan melalui kitab-kitabnya itu tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sehingga inilah pentingnya kita beriman kepada kitab Allah itu seperti ini, supaya kita selamat tadi ya, sebagaimana dijelaskan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa kitab-kitab Allah yang tadi
sudah dikatakan di awal ada beberapa Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Sekarang kita detail ya satu-satu. Pertama kitab Taurat. Taurat ya, Taurat itu kitab suci ini, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa alaihi salam ini karena diutus kepada Bani Israel, maka uh, kitab Taurat ini diperuntukkan bagi mereka Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, kemudian kitab Taurat ini turun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi ini, jadi masih sangat jauh antara Taurat dengan kitab-kitab sebelumnya ya. Kitab-kitab setelahnya, apalagi kitab Al-Qur'an ya, sangat jauh sekali. Ini abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kitab permulaan ya dari ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena selain kitab, Nabi Musa juga menerima wahyu berbentuk suhuf. Nah, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini bahasa bahasa ibu dari kaum Bani Israel. Kemudian di dalam kitab Taurat itu dijelaskan banyak sekali aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Yang pertama ada ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini adalah ajaran yang mengajak kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Tuhan. Nah, ini ternyata sejak zaman dulu para rasul bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah mengajarkan ajaran tauhid, mengesahkan Tuhan ya, mengesahkan Allah. Kemudian larangan musyrik. Nah, ini juga masih berhubungan dengan ajaran tauhid, karena Tuhan itu ada satu ya, hanya satu, maka kemudian tidak boleh melakukan perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, itu tidak boleh. Nah, Nabi Musa mengajarkan itu dan tertuang di dalam kitab Taurat. Kemudian isinya yang selanjutnya adalah larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Nah, ini ya. Kemudian ada perintah untuk menyucikan hari Sabtu, karena setiap umat itu mempunyai hari-hari besar masing-masing gitu ya. Kalau kita tahu umat Islam itu hari disebutnya Sayyidul Ayyam ya, atau hari besarnya itu hari Jumat. Sementara kaumnya Nabi Musa atau Bani Israel punya hari mulia juga atau hari yang diagungkan juga, yaitu hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu ini kaum Bani Israel dianjurkan untuk banyak beribadah ya, banyak beribadah. Nah, sehingga ini tertuang di dalam kitab Taurat ya. Satu kisah ada sekelompok Bani Israel yang ketika itu diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyucikan hari Sabtu ya dengan banyak beribadah. Nah, jadi kaum Bani Israel ini terkenal sebagai kelompok yang gila bekerja gitu ya, sangat giat bekerjanya, sehingga mereka terus menerus bekerja, setiap hari bekerja, termasuk di hari Sabtu. Nah, Nabi Musa menyadari bahwa dengan giatnya orang-orang bekerja ini kok ada permasalahan gitu ya. Kenapa mereka tidak menyempatkan satu hari saja untuk beribadah kepada Allah secara maksimal gitu ya. Maka kemudian turunlah perintah untuk menyucikan hari Sabtu. Nah, di antara kaum-kaumnya Nabi Musa ini ada yang dia membangkang gitu ya. Setelah diperintahkan untuk menyucikan hari Sabtu dengan banyak beribadah, mereka banyak yang tidak mengikuti, malah tetap bekerja saja dan menyepelekan perintah Allah untuk beribadah di hari Sabtu. Mereka berleha-leha dan tetap bekerja, tapi
melupakan ibadahnya, sehingga ini mereka dikutuk oleh Nabi Musa, dan mereka menurut kisah ya, dikutuknya itu menjadi kera ya, atau menjadi monyet. Nah, itulah pentingnya ya. Karena pada saat itu justru setelah diperintahkannya beribadah di hari Sabtu itu, Allah juga secara bersamaan memberikan tantangan kepada mereka berbentuk rizki yang semakin melimpah ketika hari Sabtu. Nah, itu untuk menguji kepada Bani Israel, mereka lebih memilih beribadah atau lebih memilih bekerja. Nah, ternyata di antara yang umat-umatnya Nabi Musa ini banyak yang memilih untuk bekerja saja. Karena apa? Penghasilan mereka bisa berkali-kali lipat di hari Sabtu itu. Ya, yang jadi nelayan mereka tangkapannya lebih banyak di hari Sabtu. Ini keanehan pada waktu itu. Padahal itu adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mau memilih yang mana ini, mau memilih yang bekerja atau mau memilih beribadah. Ternyata banyak orang yang memilih bekerja dan mengesampingkan beribadah kepada Allah di hari Sabtu. Akibatnya tadi mereka dikutuk menjadi gerombolan monyet ya pada waktu itu. Kemudian selain itu, isinya ada juga perintah untuk menghormati orang tua. Nah, jadi ini kewajiban ya. Sejak zaman dulu, patuh atau hormat kepada orang tua itu kewajiban. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa pun sama. Kemudian larangan membunuh ini juga sama, menjadi norma yang sangat lazim bagi seluruh umat manusia. Larangan berzina juga sama. Kemudian larangan mencuri, larangan bersaksi palsu atau menjadi saksi palsu. Saksi palsu ini artinya kita memberikan kesaksian dengan cara berbohong ya. Misalnya seseorang mengaku dia melihat temannya mencuri, padahal tidak. Nah, itu tidak boleh karena membahayakan atau merugikan orang lain. Kemudian ada juga larangan mengambil hak orang lain. Nah, ini juga banyak ya kejadian-kejadian pada waktu itu yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah perintah-perintah ini atau ajaran-ajaran ini melalui kitab Taurat. Nah, kemudian betul nggak sih kitab Taurat itu ada? Kadang-kadang ada yang ragu gitu ya, karena kitab Taurat ini kita tidak pernah melihat ya. Bagi orang Islam kita tidak tahu, sebagian tidak tahu kitab Taurat. Nah, maka kita juga harus yakin sebagai orang Islam, karena rukun imannya itu ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, yang diantaranya ya yang nomor 3. Maka kita harus yakin bahwa kitab Taurat itu ada, dan kita paham nih sejarahnya, diturunkan kepada siapa, turunnya pada abad keberapa, bahasanya bahasa apa, diturunkan bagi kaum siapa, dan isinya apa. Kita harus tahu. Nah, karena dijelaskan juga ternyata di dalam Al-Quran bahwa Allah ini menurunkan kitab Taurat. Ada itu keterangannya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar mereka atau Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, itu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an pun dikatakan bahwa kitab Taurat ini benar-benar ada dan diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Kitab yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah kitab kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Dan diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi kalau tadi Nabi Musa itu menerima kitab Taurat pada abad ke-12 sebelum Masehi, kali ini Nabi Daud menerima kitab Zabur pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, bahasanya berbeda. Bahasanya yang diturunkan kepada Nabi Daud ini bahasa Qibti ya. Dan sasarannya kaum
Bani Israel, sama seperti Nabi Musa ya. Hanya ini melengkapi saja, melengkapi ajaran-ajarannya Nabi Musa yang sebelumnya sudah ada. Nah, isinya seperti apa sih kitab Zabur itu? Nah, kitab Zabur ini unik karena isinya itu berupa syair-syair atau nyanyian-nyanyian Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud itu kan terkenal sebagai orang yang memiliki suara yang sangat merdu. Nah, konon katanya Nabi Daud ini adalah orang yang memiliki suara paling merdu di dunia ini. Maka kitabnya itu berbentuk atau isinya berupa nyanyian-nyanyian. Nah, isinya ini nyanyian yang berisi peristiwa kehidupan Nabi Daud, sejarahnya ya, peristiwa yang dialami oleh Nabi Daud itu kan banyak. Peristiwa ketika melawan musuh, ketika berhasil menaklukkan musuh ya, karena kita tahu Nabi Daud ini semasa hidupnya pernah melawan seorang yang sangat luar biasa ya, yang dikenal sebagai Zalut ya, atau dalam bahasa Inggrisnya atau orang-orang barat menyebutnya sebagai Goliat, Zalut itu. Jadi Daud ini dikisahkan di dalam kitab Zabur, diantaranya itu peristiwa-peristiwa kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada juga perintah untuk memuji Allah ya. Memuji Allah ini artinya ajaran tentang bagaimana kita mengungkap rasa syukur kepada Tuhan ya. Di sini perintah memuji Allah. Kemudian ada juga ajaran tauhid. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini menyempurnakan ajarannya Nabi Musa. Di kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu juga ada ajaran tauhid. Nah, kemudian ditegaskan lagi di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud bahwa ajaran tauhid ini adalah ajaran yang sangat penting, tidak boleh dilepaskan. Kemudian ada juga isinya itu tentang kemuliaan Allah. Selain itu ada pengampunan Allah ya, pengampunan Allah. Kemudian ada juga isinya ini mengisyaratkan kehadiran Mesias di akhir zaman. Mesias ini disebut juga sebagai penolong ya, atau katakanlah nabi yang akan datang kemudian. Dikatakan di dalam kitab Zabur ini diisyaratkan ya bahwa akan ada suatu saat nanti seorang Mesias atau nabi yang akan memberikan risalah-risalah, membawakan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan Mesias itu adalah Nabi Muhammad di sini, ya. Nah, jadi Nabi Daud itu sudah mengisyaratkan bahwa suatu saat nanti pada masanya akan datang seorang nabi akhir zaman bernama tidak disebutkan namanya. Pokoknya akan ada seorang Mesias yang akan datang kemudian di akhir zaman, seperti itu. Nah, sama seperti kitab Taurat, kitab Zabur ini juga disebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa Al-Quran juga membenarkan kitab Zabur ini betul-betul ada begitu. Itu ada di dalam surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, di situ dikatakan bahwa Al-Quran pun membenarkan Allah itu telah memberikan atau mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Selanjutnya setelah kitab Zabur ada kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang ketiga yang diwahyukan Allah kepada rasul-rasulnya.
Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini kan hidup pada masa awal-awal tahun Masehi. Maka turunnya kitab Injil ini pada abad ke-1 Masehi. Kemudian bahasa Injil itu ketika ditulis, saat penulisan Injil itu dengan menggunakan bahasa Suryani. Kemudian Injil itu diturunkan kepada kaum Nasrani atau umat Nasrani, ya, atau umatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini ternyata ajarannya juga berisi tentang ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu adalah ajaran, tadi sudah dijelaskan, ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Nabi Isa mengajarkan itu, mengajarkan ajaran tauhid. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Injil juga ada ajaran untuk membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi semua kitab itu saling membenarkan, sama seperti Al-Quran membenarkan adanya kitab Taurat, membenarkan adanya kitab Zabur, begitu juga Injil, ya. Injil ini membenarkan adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Isinya yang selanjutnya yaitu menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai zaman. Nah, inilah, ya, bahwa kitab Taurat itu kan masa penurunannya atau masa turunnya wahyu itu sangat jauh dengan kitab Injil, ya. Kalau tadi kitab Taurat itu abad ke-12 sebelum Masehi, ini abad ke-1 Masehi, jadi sangat jauh. Maka ada hal-hal yang tidak sesuai syariatnya atau hukumnya, ya. Maka turunlah Injil untuk merevisi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan zamannya. Kemudian yang keempat, mengisyaratkan kehadiran Rasul akhir zaman. Nah, ini seperti kitab Zabur tadi, ya, bahwa di dalam kitab Zabur itu mengisyaratkan akan adanya seorang Mesias di akhir zaman. Sementara di dalam kitab Injil akan ada seorang Rasul akhir zaman. Ini sama, hampir sama isinya. Yang dimaksud dengan Rasul akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kitab Injil ini juga dibenarkan oleh Al-Quran bahwa betul kitab Injil itu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Musa, gitu, ya. Nah, kemudian kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Ya, ini kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Siapa yang menerima kitab Al-Quran? Kita semua pasti tahu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian masa turunnya itu pada abad ke-7 Masehi atau selama masa kerasulan Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Nah, kemudian Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Meskipun sudah banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa-bahasa lainnya, tetap saja bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Kemudian ini yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan bagi kaum-kaum nabi tertentu, kaum Bani Israel, ya, atau umat Nasrani, itu kan sangat terbatas. Sementara Al-Quran itu turun bagi seluruh umat manusia, sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Karena ini juga menyesuaikan dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bukan diutus untuk orang Arab saja, atau bukan diutus
untuk menjadikan nabi umat Islam saja, bukan. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam, seluruh semesta alam. Maka Nabi Muhammad ini ajarannya secara universal itu teruntuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran pun sama, seluruh umat manusia petunjuknya ini bisa digunakan. Hanya saja selain orang Islam itu menentang ya, atau tidak menyetujui ya, makanya banyak yang tidak mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran gitu. Padahal Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di situ dijelaskan bahwa hudal linnas ya, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Huda itu artinya petunjuk, linnas itu artinya untuk manusia. Jadi Al-Qur'an itu sifatnya universal, bisa menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Isinya apa? Isinya yaitu tentang akidah. Akidah itu ajaran tauhid ya, mengesahkan Allah, bagaimana mengajarkan tentang Tuhan, ketuhanan gitu, itu akidah. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu sifat perilaku ya, perilaku manusia, baik buruknya itu akhlak. Kemudian ada juga ibadah. Ibadah itu tentang bagaimana kita sholat, yaitu di dalam Al-Quran ada perintah sholat. Kemudian ada perintah puasa, ada perintah zakat, itu ibadah. Kemudian ada muamalah. Muamalah itu artinya muamalah itu tentang cara kita bergaul dengan teman-teman, dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan keluarga. Itu muamalah. Mengatur tentang tata cara kehidupan yang sifatnya sosial, itu muamalah. Kemudian ada yang kelima yaitu tarikh. Tarikh itu artinya sejarah ya. Sejarah. Nah, di Al-Quran itu banyak sekali tertuang sejarah. Sejarah tentang nabi, sejarah tentang orang-orang terdahulu ya. Nah, itu banyak sekali dituangkan di dalam Al-Quran. Makanya di antara nama-nama surat di dalam Al-Quran itu ada juga yang menggunakan nama tokoh ya. Contohnya Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarganya Imran. Kemudian ada surat Maryam. Di dalamnya bercerita tentang Siti Maryam dan kehidupannya ya, termasuk Nabi Isa ya, putranya Maryam. Kemudian ada bercerita tentang misalnya Al-Kahfi, di situ menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kemudian menceritakan juga tentang kehidupan para nabi juga ada ya, makanya suratnya ada surat Yusuf, ada surat Yunus, ada surat Hud dan lain-lain. Nah, itu berbicara tentang tarikh atau sejarah ya. Jadi Al-Quran ini sangat lengkap ya, dan itulah kenapa umat Islam hanya wajib untuk mengikuti isi atau menjadikan isi Al-Quran sebagai pedoman, sementara kitab-kitab lain tidak dijadikan pedoman isinya. Karena di dalam Al-Quran itu sudah mencakup seluruh ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Ya, meskipun ada yang diganti syariatnya, misalnya syariatnya Nabi Musa itu bahkan diganti semenjak eranya Nabi Isa alaihi salam. Tapi di dalam Al-Quran ini semuanya lengkap. Ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, termasuk di dalam kitab Injil itu ada semua di dalam Al-Quran. Maka kita wajib menjalankan apa yang sudah tertuang di dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, kemudian beda juga Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Itu di antara perbedaannya adalah kitab Al-Quran ini berlakunya selain tadi untuk seluruh umat manusia, tidak per kaum ya, tapi juga berlaku sampai nanti akhir zaman ya. Kalau kitab-kitab sebelumnya begitu turun kitab yang baru itu ada semacam pergantian gitu ya,
Nah, sementara Al-Quran ini tidak akan diganti lagi karena tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Maka isinya Al-Quran ini akan tetap berlaku sampai akhir zaman. Akidahnya tetap sama, harus sama gitu ya, sesuai dengan yang tertuang di dalam Al-Quran. Akhlak, kemudian ibadah, muamalah, dan tarikh. Itu tidak akan diganti. Dan ini juga sesuai dengan janji Allah ya, bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah berubah karena Allah lah yang memelihara. Di dalam surat Al-Hijr itu ada di ayat 9 dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Seperti itu. Kemudian, nah tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa selain kitab, Allah juga menurunkan wahyu berbentuk lain, yaitu suhuf namanya. Suhuf ya. Suhuf ini berbeda dengan Al-Quran, meskipun sama-sama wahyu. Kalau Al-Quran itu termasuk ke dalam kitab, Taurat, Injil, Zabur itu kitab. Nah, tapi ada juga suhuf nih. Suhuf itu apa sih? Suhuf itu wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi berbentuk lembaran. Nah, ini kita lihat perbedaannya ya. Dari aspek isi, wahyu kitab itu lebih lengkap cakupannya ya. Sementara suhuf hanya membahas masalah-masalah tertentu. Kemudian aspek bentuk ya, kitab itu dibukukan, kemudian suhuf itu berbentuk lembaran. Kemudian aspek dari masa berlakunya, kitab itu berlaku lebih lama ya, masa berlakunya lebih lama. Sementara suhuf itu masa berlakunya sesuai kebutuhan atau peristiwa tertentu saja, karena isinya itu membahas masalah tertentu. Jadi setelah masalah itu sudah selesai, maka suhuf itu ya masa berlakunya sudah selesai, sebagaimana selesainya masalah gitu. Nah, ada beberapa nabi yang menerima suhuf, yaitu Nabi Adam menerima 10 suhuf. Kemudian ada Nabi Syis, ya Nabi Syis menerima 50 suhuf. Atau ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa Nabi Syis ini menerima 60 suhuf. Kemudian ada Nabi Idris menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Pendapat lain mengatakan Nabi Ibrahim itu menerima 30 suhuf. Serta Nabi Musa yang menerima 10 suhuf. Nah, suhuf ini juga kita harus yakini sebagai salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, begitu ya. Dan ada juga keterangannya di dalam Al-Quran, itu surat Al-A'la 2 ayat terakhir ya, yaitu ayat 18 sampai 19 dikatakan inna hadza lafis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Tapi yang dimaksud dengan kitab itu sebetulnya suhuf ya, karena di dalam lafaznya suhuf, inna hadza lafis suhuf suhufil ula as-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa menerima suhuf ya. Nah, itu perbedaan antara kitab dengan suhuf. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita dapatkan setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, ini ada hikmahnya. Ada beberapa hikmah yang bisa diterima orang-orang beriman ya, terutama dalam hal ini keimanannya terhadap kitab-kitab Allah. Yang pertama tentu saja akan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nah, kitab ini kan tadi fungsinya untuk memberikan petunjuk, terutama Al-Quran nih bagi umat manusia dan umat Islam. Itu fungsinya sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 185 dikatakan hudal linnas. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian selain memberikan petunjuk,
juga sebagai pedoman menjalani kehidupan. Ya hampir sama ya, bahwa setelah mendapatkan petunjuk harus dijadikan pedoman atau tuntunan hidup ya, bahwa manusia ini tidak cukup apalagi kita umat Islam ya, tidak cukup hanya sekadar membaca Al-Quran saja, tetapi juga harus menjadikannya pedoman. Barulah kemudian disebut kalau orang yang mengikuti pedoman Al-Quran itu sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di situ dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, jadi pasti benar semua isinya. Karena benar isinya, maka dijadikanlah itu sebagai pedoman atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, belum tentu dia mengikuti petunjuk Al-Quran, seperti itu ya. Maka kita sebagai orang beriman wajib untuk berpedoman kepada Al-Quran dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, memberi kesadaran tentang kasih sayang Allah, bahwa Allah ini memberikan kasih sayang yang sangat melimpah kepada umat manusia ya. Sebagaimana tadi diutusnya Nabi Muhammad ya, bahwa Nabi Muhammad ini menjadi rahmat bagi semesta alam ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, begitu kata Allah. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya kitab suci juga itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kalau contohnya begini ya, kalau orang tua sayang kepada anaknya, orang tua akan memberikan petunjuk ya. Kamu kalau makan ambil di dapur, ada lauknya di meja makan, itu kan petunjuk. Nah, Allah itu seperti itu kepada umatnya. Ini kamu kalau mau selamat hidup di dunia, ikuti petunjuk di dalam kitab-kitabku, kata Allah begitu kira-kira ya. Maka itu sebagai bentuk kasih sayang. Kemudian yang keempat, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Ini juga termasuk makna di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah 185 tadi. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebagai penjelasan dan pembeda ya, pembeda itu artinya bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Atau di dalam surat lain juga ada, itu surat Al-Furqan ya, ayat 1. Di situ dikatakan Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Pembeda tentu saja membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang kelima, orang yang beriman kepada kitab Allah akan senantiasa bersyukur. Nah, karena tadi dia menyadari tentang kasih sayang Allah, maka kemudian dia akan mengucapkan syukur ya. Telah diberikan petunjuk, kemudian telah diberikan tuntunan hidup itu ya. Orang beriman itu akan menyadari itu. Maka dengan dia beriman kepada kitab Allah, dia akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Yang keenam, menambah keilmuan atau menambah ilmu pengetahuan ya, jika senang mengkaji kitab Allah. Kalau kita baca Al-Quran nih, kemudian kita mencoba memahami makna yang terkandung di dalamnya, itu kita akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Kita akan mendapatkan banyak pengalaman baru ya. Contohnya ketika kita membaca kitab Allah tentang puasa, misalkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, ternyata kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ketika kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya, ternyata puasa itu wajib bagi orang Islam, dan juga ada orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, di antaranya orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan, orang-orang yang sedang sakit ya, seperti itu. Jadi itu menambahkan ilmu pengetahuan. Atau ketika kita mengkaji isi kitab Al-Quran yang berbicara tentang sejarah para rasul atau sejarah orang-orang sebelum Nabi Muhammad,
itu kita juga akan menambah pengetahuan kita ya. Seperti kita membaca surat Luqman, itu kita akan mengetahui bagaimana sih Luqman mengajarkan anaknya dengan ajaran-ajaran yang baik begitu. Nah, itu akan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, ini tadi yang di awal ya, bahwa kitab Allah itu kan diturunkan kepada beberapa rasul ya. Jadi tidak hanya Al-Qur'an saja. Maka kita harus menumbuhkan atau memunculkan sikap toleransi kepada umat-umat lain gitu. Dan yang terakhir, meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau kita mau mengkaji Al-Qur'an kan di dalam Al-Qur'an itu ada keterangan-keterangan tentang Tuhan, tentang Allah. Kalau kita mampu mengkajinya dan mampu mengamalkannya, kita akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi akan bertambah pula keimanan kita. Maka dari itu, di akhir penyampaian materi ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan kita terhadap kitab-kitab Al-Qur'an dengan cara-cara kalau terhadap kitab-kitab selain Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, kita ketahui sejarahnya, kita yakini keberadaannya. Sementara keimanan kita terhadap Al-Quran harus kita jalankan dengan cara kita mengetahui sejarahnya, kita mengetahui ataupun meyakini keberadaannya, kemudian kita membacanya, kita mengkajinya, dan juga kita memahami serta mempedomani isinya gitu ya, mengikuti isinya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dan diberikan keselamatan hidup di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa menjalankan kajian-kajian materi yang lainnya di lain kesempatan. Akhir kata, terima kasih, thank you very much, syukron kasiron, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.